Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia, hidayah, dan taufiknya kita berjumpa lagi secara virtual hari ini, Jumat 23 Rajab 1443 Hijriah, 25 Februari 2022. Semoga Allah berikan kesehatan, sehat walafiat untuk kita semua yang ada di majelis ini, dan untuk keluarga, serta umat Islam pada umumnya. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabiul Islam, Muhammad Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabat, dan semoga kelak di yaumil akhir nanti kita termasuk ke dalam golongan umat yang mendapat syafaat beliau SAW. Baik, untuk memulai kajian hari ini, mari kita baca ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan kita hari ini untuk kembali berthalabul ilmi, Allah catat menjadi bagian terbaik amal saleh kita. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita masuk ke sesi materi, mari kita simak bacaan Al-Quran terlebih dahulu yang insya Allah akan dibantu oleh Mbak Rasyidah. Kepada Mbak Rasyi, tafadhol Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan membacakan surah Al-Kahfi ayat 103 sampai 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yuhsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka. Dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Ya, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabba bil Quran. Alhamdulillah, jazakillah khair Mbak Rasyidah. Baik. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ya terputus tadi? Sepertinya agak ini tersendat ya Mbak Rika. Halo Mbak Rika. Sepertinya Mbak Lina ini koneksi, ada gangguan koneksi ya Ustazah, afwan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin, alhamdulillah jazakallahu khair Mbak Rasyi sudah membacakan tilawahnya, dan alhamdulillah jazakallahu khair Ustazah sudah kembali meluangkan waktu untuk kita belajar bersama-sama lagi siang hari ini. Bismillah, kita luruskan niat kita sama-sama. Silahkan disiapkan lagi catatannya, karena insya Allah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita tentang bacaan zikir. Untuk rekan-rekan muslimah sekalian, apabila tidak ada uzur,
tafadhol untuk membuka video Zoom-nya, dan untuk yang masih menggunakan, misalkan menggunakan nama akun Zoom anaknya atau suaminya, bisa merename dengan namanya masing-masing ya, insya Allah. Semoga bisa mempermudah juga nanti di filteringnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tanpa berlama-lama lagi, kita persilahkan kepada guru kita sama-sama dan mengucap basmalah untuk memulai kajian pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol Ustazah Amirah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala dinihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat semua ya ibu-ibu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, apapun kondisinya, kita harus tetap mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah masih menjaga keimanan kita, Allah menjaga keislaman kita, terlebihnya Allah masih menjaga ruhiyah kita sehat, jasadiah kita sehat, sehingga tambah lagi kenikmatannya Allah izinkan kita bertemu di majelis ilmu ini. Semoga ya ibu-ibu, kalau niat kita benar lurus di hadapan Allah, ya Allah pasti akan memberikan balasan kepada orang yang berniat mencari ilmu, di antaranya adalah di majelis kita, ya, yaitu Allah akan mudahkan menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Akan mudahkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, juga Allah janjikan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan tinggikan derajat ibu-ibu ya jika satu mencari ilmu karena Allah dan dilandasi dengan keimanan. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu dengan derajat yang lebih tinggi. Di samping masih banyak lagi keutamaan orang yang mencari ilmu. Intinya adalah mari kita luruskan niat kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu ini. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah, Allah catat sebagai orang yang berhak ya atau orang yang pantas untuk dilimpahkan karunia dan ridho serta cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dan salam mudah-mudahan tetap tertuju kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kita untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan-bulan akhir ini kita sedang dan tengah memulai kajian tafsir yang terkait dengan zikir-zikir ya, zikir-zikir dari ayat Al-Qur'an. Ini sudah kita mulai, sudah lama ya ibu-ibu. Semoga ibu-ibu dulu sudah ikut memulainya dari awal ya. Diawali dengan apa? Surat apa, Ibu? Surah Al-Fatihah. Ya. Fatihah sudah kita kaji, ya. Termasuk penamaannya, ya. Kemudian bagaimana Allah menjawab ketika hambanya ke setiap ayatnya. Semoga masih ingat ya ibu-ibu. Sudah dahsyat sekali surah Al-Fatihah. Setiap ayat yang kita baca Allah sambut, Allah jawab langsung saat itu juga. Ya. Nah ini kita kaji dulu di surah Al-Fatihah. Juga sebagai zikir harian ya Al-Fatihahnya. Kemudian yang kedua, sambung surah Al-Baqarah 1-5. Ya. Ini akan nyambung maksudnya ya, akan nyambung pelajaran kita yang lalu. Surah Al-Baqarah ayat 1-5 sudah kita juga. Intinya adalah
tentang ya Allah kabarkan kepada kita dzalikal kitab la raiba fiih, kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan. Nah, kita diingatkan setiap hari untuk dijadikan zikir, pegang lo Al-Qur'an ya. Ketahuilah lo hukum Al-Qur'an, kalau ingin bahagia dengan Al-Qur'an lo ya. Hati-hati kalau meremehkan Al-Qur'an lo. Nah, gitu-gitu dan seterusnya. Maka ayat 1 sampai 5 termasuk ciri orang beriman ya, dan ciri orang yang tidak beriman ya. Nah, maka kita diingatkan, kita jadikan zikir agar kita memenuhi senantiasa orang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, amalannya apa? Wa yuqimuna shalah ya. Warzaqnahum yunfiqun. Tuh, jadikan kita zikir agar kita diingatkan kembali. Ya, beriman, menegakkan ibadah, berinfak dan seterusnya ya. Itu zikir kita harian setelah surah Al-Fatihah, Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Terus lanjut apa Ibu? Surah masih Al-Baqarah ayat kursi ya. Masih ingat dahsyatnya ayat kursi? Perumpamaan ayat kursi ya, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya, dengan keutamaannya. Mudah-mudahan masih ingat semuanya. Kemudian sambung masih tetap disunahkan untuk dibaca sebagai bacaan harian zikir kita kepada Allah setelah ayat kursi, yaitu apa Ibu? Penghujung surah Al-Baqarah ya. Penghujung surah Al-Baqarah ya. Dimulai dari apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah, ya. Seterusnya juga sudah kita bahas bagaimana keutamaan akhir surah Al-Baqarah tersebut. Ya. Di antara yang harus kita ingat Ibu ya, ada ayat yang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, jika ada musibah ingat ayat ini ya. Setiap ada beban, ada kegalauan, kegundahan, kesedihan ya. Ingat Allah tidak akan membebani hambanya kecuali dengan kadar kemampuan hamba tersebut. Rabbana la tu'akhidna in nasina, doa di akhir ayat tersebut. Ya. Jangan engkau ambil atau engkau catat ya, sesuatu yang saya lupa atau ya teledor ya Allah. In nasina akhtana dan seterusnya. Doa yang sangat bagus untuk kita lantunkan setiap saat ya, khususnya minimal 2 kali pagi dan sore ya, apalagi kalau ditambah lebih baik lagi tambah akhir sholat. Nah, ya terakhir kemarin kita sudah masuk sambung apa Ibu? Surah Al-Ikhlas sudah kita bahas ya. Surah Al-Ikhlas sudah kita bahas. Kemudian kita kemarin kayaknya berhenti di surah Al-Falaq ya Ibu ya, kalau nggak salah. Halo. Semoga benar ya, masih di surah Al-Falaq. Baik. Mohon izin saya share screen ya. Mbak Launa, Mbak Rizka udah balik lagi belum? Ya, izin saya share screen. Ya, sudah bisa share screen, Ustazah. Silakan. Kebaca Ibu? Nampak? Sudah nampak? Sudah terlihat Ustazah? Ya. Nah, ini sesi terakhir kita kemarin surah Al-Ikhlas. Kita lihat sepintas saja ya Ibu ya surah Al-Ikhlas ya. Baru kita nanti nyambung surah berikutnya. Ini golongan surat urutannya. Nah, isinya berisi tentang tauhid ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari ayatnya, ini terjemahnya sudah kita bahas. Nah, keutamanya ya Ibu-ibu. Ini sebagai penyemangat kita ingat kembali. Orang yang mencintai surah Al-Ikhlas akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mulai sekarang ya. Kalau kita membaca surah Al-Ikhlas jangan karena pendeknya. Ya. Jangan karena pendeknya, tapi mari kita niati karena isinya. Ya. Kemudian dari isi itu kita munculkan cinta kepada
pada isi ayat tersebut, maka janji Allah pasti tidak akan diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita ingin dicintai oleh Allah, ya. 2, nih Bu, sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an, ya, tapi jangan hanya ini doang yang dibaca, pengen khatam, ya. Nah, tidak bermakna. Ini hadis ini tidak bermakna ya menyepelekan atau mengurangi keutamaan surat yang lain. Kalau ada orang yang memahami yang penting ini tok nggak membaca surat yang lain, berarti ada unsur kurang menghargai ayat yang lain. Nah, ini yang nggak boleh. 3, sebagai perantara masuk surga. Ya, ini dari cerita kan Ibu ya, orang yang senantiasa membaca surat ini dalam sholatnya. Nah, ini kalimatnya dahsyat nih. Kemarin sudah hafal belum? Hubbuka iyyaha adkhalaka jannah. Ya. Dia jawab laki-laki tersebut yang senantiasa membaca surah Al-Ikhlas. Kalau kamu membacanya karena cinta, maka cintamu kepada Al-Ikhlas akan menjadi perantara masuk surga. 4, ya, Allah akan cukupkan jika dibaca pagi dan sore. Nah, maka minimal Ibu, minimal bacalah pagi dan sore ini yang bisanya minimalis gitu ya. Nah, semoga kita nggak termasuk yang minimalis. Baik, ditambah dengan nih, makanya nih ada 9 waktu utama membaca surah Al-Fatihah. Nah, berarti minimal 2 ya. Nah, diberi kesempatan bagi yang ingin dicintai Allah, ingin dipermudah masuk surga, lakukan zikir pagi sore sebelum tidur, sudah salat rakaat terakhir dalam salat zikir, qobliyah subuh, ba'diyah maghrib, salat maghrib pada malam Jumat, salat 2 rakaat setelah tawaf dan saat maghrib. Sebab turun, ya ada orang bertanya kan, ya coba jelaskan kepada kami Rohmu itu siapa, ya singkat, qul huwallahu ahad, ya sudah sangat hafal Ibu ya. Nah, artinya intinya ini kita diperkuat oleh diminta oleh Allah, dijelaskan oleh Allah tentang sifat uluhiyah Allah, rububiyah Allah, asma wa sifat Allah. Uluhiyah itu hak yang diibadahi, rububiyah itu Allah sebagai zat yang mencipta dan mengatur, ya. Asma itu nama-nama Allah. Ahad, somad, nah itu asma. Yang kedua, Allah tempat bergantung. Nah, tapi ternyata maknanya banyak nih Ibu, sampai 8 ya. Saking dalamnya bahasa Arab tuh begitu. Kita bahasa Indonesia yang lebih terbatas ya menerjemahkannya ya tempat bergantung, tapi ternyata kalau diurai, diperdalam dalam bahasa Arab tuh sampai 8, 9 berulang. Baik. 3, lam yalid wa lam yulad, termasuk sifat Allah tidak beranak dan tidak diberanakkan, nggak punya anak, dan Allah juga bukan zat sebagai anak. Ya, buktilah kalau ada orang menuduh seperti itu. Ini dahsyatnya jika ada makhluk yang menuduh Allah Subhanahu wa taala memiliki anak, sampai ya taqad jitum syai'an iddah, hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, ya. Di surah ini Maryam ayat 4, ya, tidak ada yang menyamainya, jelas ya sifatnya maupun. Nah, ini kandungan surah Al-Ikhlas, penetapan sifat ahadiyah, qul huwallahu ahad ya, somadiyah, Allah somad ya, nama-nama dan sifat ahad, somad ya. Penetapan tentang tauhid dan kenabian. Nah, ini ya penguatan tauhid uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Nah, itulah makanya Ibu, ini seperti yang kemarin saya sampaikan ya. Padahal di situ nggak ada kata ikhlas kan? Nggak ada kata ikhlas, tapi disebut surah Al-Ikhlas. Karena apa? Ikhlas itu artinya memurnikan. Nah, murnikan itu apa? Tidak ada campuran. Nah, campuran maksudnya apa? Tidak boleh ada pengakuan sesembahan, pengakuan uluhiyah, ini ya, pengakuan Tuhan, pengakuan sesembahan, dan pengakuan nama-nama yang sama dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi makanya di antara fadilah surah Al-Ikhlas adalah menguatkan akidah seseorang karena isinya tauhid.
Kenapa tauhid? Tauhid itu artinya berasal dari kata satu kan Ibu ya. Wahid itu satu. Nah, tauhid yang esa makanya disebut tauhid. Baik, itu surah Al-Ikhlas. Nah, kemarin kita belum selesai surah Al-Falaq sepertinya, ya. Lanjut surah Al-Falaq. Ini bunyinya, ibu-ibu pasti sudah hafal lah dari TK ya Ibu ya. Bahkan sebelum TK sudah hafal, saya yakin ya. Nah, sekarang ini mari kita kuatkan kembali hafalan kita dan pemahaman kita. Ini terjemahnya, kita lihat ya. Nah, ini Ibu. Nih, mari kita lihat ya, satu persatu. Ya. Ini terjemahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari sini dulu deh ya. Golongan suratnya adalah Makkiyah. Ini menurut mayoritas ulama. Walaupun sebagian ulama mengatakan surah ini surah tergolong Madaniyah. Lagi tidak usah perdalam perdebatan ini. Ya. Nah, kecuali kalau misalnya diskusinya di tingkat perkuliahan sifatnya ilmiah. Nah, kita lebih pada isinya. Kandungan surah ini apa saja? Kandungan utamanya nih ya, ajaran berlindung dari kejahatan makhluk. Ya. Tuh, kenapa? Ya, Ibu, kalau kita mendengar kalimat ini, ajaran dari siapa? Ajaran dari Allah. Ya. Apa yang terbersit di kita? Harusnya yang terbersit di kita satu, bahwa Allah itu begitu sayangnya kepada makhluknya. Jadi sangat ingin makhluknya ini selamat. Baik imannya, tauhidnya, maupun fisiknya. Ini satu. Sampai diajari oleh Allah, biar kamu nggak terjebur, nggak kepleset, nggak jatuh. Nah, ini loh caranya, di antara caranya yang bisa kamu lakukan. Ini gitu ya, satu. Yang kedua, yang bagus untuk kita munculkan dalam diri kita, hati kita ketika ya, melihat kandungan utama ayat ini, yaitu apa Ibu? Bahwa kita ini setiap saat perlu perlindungan. Ya enggak? Enggak mungkin sedetik pun kita terlepas dari perlunya perlindungan dari Allah. Nih, nggak mungkin. Kita harus ngaku nih ya, bahwa nggak mungkin sedetik pun kita nggak perlu perlindungan dari Allah. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga yang perlu kita munculkan dalam hati kita yaitu apa? Betapa lemahnya kita. Betapa lemahnya kita. Ya. Nah, kita kadang jalan nggak apa-apa tiba-tiba brek jatuh. Betapa lemahnya kita. Kemarin sudah ingat tiba-tiba lupa. Nah, nggak ngapa-ngapain tiba-tiba digigit oleh binatang. Ini kejahatan makhluk. Nah, betapa lemahnya kita. Siapa yang melindungi? Kita diajari oleh Allah. Artinya betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Itu ya. Inti atau kandungan utama surah Al-Falaq. Nah, baik. Mari kita lihat satu persatu. Ya. Ini dulu ya sebelumnya. Ternyata ada nama-namanya loh Ibu ya. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas itu disebut Al-Mu'awwidhatain. Ya. Kok disebut Mu'awwidhatain? Iya, dari kata apa? Awalnya apa Ibu? A'udzu. Nah, Al-Falaq kan diawali dengan a'udzu. An-Nas juga a'udzu. Nah, kata a'udzu ini orang yang berlindung, orang yang membaca namanya mu'awwil. Nah, ya. Karena dua, maka disebut mu'awwidzatain. Yakni surat yang menuntun pembacanya untuk menuju tempat perlindungan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari sisi urutan, duluan mana Ibu? Al-Falaq apa An-Nas? Duluan Al-Falaq kan ya? Nah, baru An-Nas. Makanya Al-Falaq disebut Al-Mu'awwidzah Al-Ula. Kalau satu Al-Mu'awwidzah ya, bukan Mu'awwidzatain. Nah, satu Mu'awwidzah, kalau yang pertama Ula. Itulah surat Al-Falaq.
Sedangkan Anas itu yang kedua, maka disebut al-mu'awwidzah ats-tsaniyah yang kedua. Gitu ya. Nah, ternyata ya ada juga ulama yang menyebutkan surat ini juga disebut muqasyisyatain. Dua surat yang membebaskan ya seseorang dari sifat kemunafikan. Artinya setelah dimintakan perlindungan akan ya kejahatan yang mengganggu dada manusia ya. Nah, maka terbebas, insya Allah terbebas dari sifat munafik. Maka disebut muqasyisyatain. Baik, itu nama lain dari surah Al-Falaq dan An-Nas. Ya. Nah, ini ya. Ada sebab turun, Ibu. Sebab nuzul. Mari kita lihat sebabnya. Ini hadisnya ya. Ini saya ambil juga dari kitab tafsir. Sebab kisah Sihar Labid bin Al-A'sam Al-Yahud, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kama ja'a fi sahihain, ya, an Aisyah. Nih terjemahnya. Jadi ini Ibu ya, ini hati-hati, kemarin sudah kita jelaskan tapi sedikit saya ulang ya. Ada orang dari golongan Yahudi ya, namanya Labid atau Lubaid ya. Ada yang menyebut Labid, ada Lubaid bin Al-A'sam, menyihir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pelepah kurma dan seterusnya ya, dengan medianya, rambut dan seterusnya. Ya, yaitu diambil dari gigi sisir beliau yang terdapat 11 ikatan. Lalu, nah Rasulullah SAW merasa kurang enak badan. Nah, maka didoakan turunlah ayat ini. Setelah ayat ini turun, ya, setiap satu ayat dibacakan terlepaslah satu ikatan hingga Rasulullah SAW merasa ringan. Ya, setelah seluruh ayat telah dibacakan terlepaslah seluruh ikatan. Nih, catatan penting Ibu, catatan penting dari sebab ini adalah dari sebab turun ini adalah belum saya tulis ya, walaupun belum saya tulis kemarin juga saya sudah sampaikan bahwa satu, jangan sampai salah memahami dengan sebab turun ini. Bahaya kalau memahami salahnya, bahaya kalau salah memahaminya. Ya, jangan sampai salah memahaminya adalah ya. Rasul kok kena sihir, apa enggak merusak risalahnya? Nah, catatan besar bahwa sihir yang mengenai Rasulullah SAW ini tidak sampai mengurangi akal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi tidak sama sekali tidak mengganggu ya, risalah atau yang disampaikan Allah kepada Rasul atau Rasul menyampaikannya kepada yang lain, kepada hambanya, tidak sampai mengganggu kebenaran ya, risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan orang yang mungkin pernah ya, sebagian ya, walaupun tidak semua, sebagian ada sebagian yang sampai ngaco, nggak ingat dan sebagainya. Tidak seperti itu yang Rasul ceritakan atau yang ada dalam hadis. Ya. Nah, kalau begitu apa efeknya? Efeknya hanya pada fisik gitu ya. Fisik yang disampaikan oleh hadis di sini. Rasulullah SAW merasa agak berat fisiknya, yang kemudian turunlah Jibril dengan membacakan surah ini, maka berkuranglah setiap ikatan ya, setiap ayat terurai satu ikatan. Baik. Jadi jangan sampai juga gini yang kedua Ibu, jangan sampai juga ya menuduh Rasulullah SAW kalau begitu cacat dong Rasul, tidak. Ya. Karena sekali lagi Rasul memang manusia, kalbasyar, Rasul itu manusia, ya, walaupun Rasul diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul, tapi beliau tetap manusia. Yang kedua adalah yang terganggu hanyalah fisiknya, tidak sampai pada akal, apalagi kesadarannya. Jadi pelajaran yang bisa diambil adalah, ya, nah dengan demikian malah menjadi petunjuk bagi orang-orang yang terkena gangguan, ya, gangguan sihir.
pasti Allah lebih tahu lah ya, akan memberikan apa kepada utusannya. Baik, keutamaan surah Al-Falaq Ibu, ya, ini sebaik-baik pelindung, sebagaimana dalam hadis ini, ya. Rasul mengatakan kepada salah seorang, wahai Ibnu Abis, ya, maukah aku kabarkan kepadamu, ala ukhbiruka bi afdhali ma ta'awwada bihil muta'awwidun? Ya. Kamu mau nggak aku kasih tahu sebaik-baik cara berlindung? Qultu bala ya Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW, qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Hataini suratain. Dua surat ini loh kalau kamu mau menggunakan sebagai sebaik-baik perlindungan. Yang pertama, yang kedua, tidak ada surat yang semisal dengannya. Ya. Ini juga dari kabar Rasulullah SAW kepada sahabatnya. Ya. Alam tara ayatin unzilat hadhil lailah lam yura mithlahunna qad qultu. Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas, kata Rasulullah SAW. Yang ketiga, ini Ibu ya, dianjurkan untuk dibaca setiap salat. Nah, semoga ibu-ibu sudah melaksanakan. Ya, dalilnya dari mana? Ini Uqbah bin Amir. Amarani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an aqra'a bil mu'awwidati duburi kulli sholat. Rasul menyuruhku agar membaca mu'awwidat ya setelah selesai. Ya. Baik, sekarang kita masuk ayat per ayat. Kemarin sudah sampai tengah-tengah ya. Baik, kita baca ya ibu-ibu ya. Mohon ini Mbak Launa ya yang bisa membantu atau Mbak Rika. Monggo deh salah satu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Iya. Ibu, qul ya, perintah qul katakan. Siapa yang diperintah? Rasul ya. Buktinya ini satu ya. Yang diperintahkan tuh yang diperintah satu qul. Kalau banyak ulu. Ya, kalau perempuan uli, tapi qul yang diperintah satu yaitu Rasulullah. Tapi Rasul diperintahkan untuk, tapi kita diperintahkan untuk mencontoh Rasul. Ya, ya. A'udzu ya, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Kenapa disebut menguasai subuh? Nggak ada kata subuh kalau diterjemahkan subuh. Iya, ya. Ya. Subuh itu falak itu artinya sesuatu yang pecah. Nah, subuh itu adalah pecahnya ya, malam menjadi pagi. Dipecah dengan apa? Dengan fajar. Ya. Ini ya. Kembali ke sini, qul katakanlah, ya dikatakanlah wahai Muhammad dan ajarkanlah kepada umatmu. A'udzu terambil dari kata a'udz. Ya. Nah, ini untuk menghindari sesuatu. Robbi, birobbi. Ya. Rob itu Ibu terkait dengan penciptaan, pemilikan, pemeliharaan. Siapa? Yang memiliki dan menciptakan dunia ini yaitu Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, ini yang disebut di tafsir Bilalul Qur'an. Nah, tadi ya Al-Falaq sudah saya sebutkan dan Allah sendiri yang menyebut fariqul habbi wan nawa. Ya, saya percepat karena ini hanya mengulang ya. Nah, berlindung dari apa? Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluknya. Ya, ini itu ya. Jadi, sekali lagi tetap minta perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang di sini diajarkan. Mana bukti kata Allah? Rabbul falaq. Rabb yang menguasai waktu subuh, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tadi kepada siapa kita berlindung. Nah, sekarang isi perlindungannya gitu. Apa saja yang kita minta perlindungan nih? Dirinci oleh Allah. Mari kita lihat ada berapa nanti ya. Nah, kalau tadi yang pertama qul a'udzu birabbil falaq berarti apa Ibu? Kepada siapa kita minta perlindungan. Ya. Nah, ini penting. Nah, makanya Ibu
Walaupun di dunia ibu minta perlindungan dengan hakim, ya, urusan dunia minta perlindungan dengan polisi, dengan satpam mungkin, atau dengan atasan, atau dengan orang tua, dan seterusnya. Nah ini, mari kita bawa ayat ini. Ya. Mari kita isi dalam hati kita, ya Allah, ini hanya sebagai perantara loh. Saya nggak akan meminta tolong mereka, karena mereka nggak akan berbuat apa-apa kecuali atas izinmu. Sejatinya aku minta tolong kepadamu ya Rob. Terus begitu. Saat ibu manggil polisi, saat ibu manggil siapapun dokter untuk melindungi kesehatan, harus begitu. Baik. Min syarri makhluk, ini isinya. Satu, minta perlindungan dari kejahatan makhluknya. Ya. Ini apa saja. Berarti ini sifatnya umum Ibu ya, umum. Ya. Baik manusia maupun binatang, baik kapan maupun di mana gitu ya. Nah, nih, maka Ibnu Katsir mengatakan yakni dari kejahatan semua makhluk. Makhluk yang entah makhluk berupa manusia atau binatang atau apapun. Nah, ya. Ini Bu, nih. Beristiadah dengan sifat seperti pada ayat ini adalah bagian dari sifat optimisme hamba. Ini penting. Ya. Nah, dengan ajaran Allah untuk meminta perlindungan, harusnya muncul sikap optimisme jika orang tersebut yakin akan bantuan dari Allah. Nah, dengan demikian kan mengurangi pesimismenya setiap orang, mengurangi rasa pesimis, ya, khususnya kepada Muslim. Jadi dengan ayat ini harusnya kaum muslimin, ya, itu paling minim ya, rasa pesimisnya, gitu kan? Kenapa ada Allah yang akan membantu loh, gitu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dan tanda peringatan akan cahaya yang nampak setelah kegelapan. Ya. Nah, gitu ya. Sangat mungkin Allah masih menguji lagi, kok enggak selesai ini urusan, ya. Kok dari kemarin masih ruwet saja kayak gini. Nah, maka ingat, setelah malam ada fajar, memberikan harapan. Allah mengajarkan untuk berdoa, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Itu ayat 1 ya. Nah ini Bu ya, ada catatan penting. Banyak orang yang ketika membaca ini, ya, yang terpikir kejahatan orang lain, ya. Padahal harusnya siapa dulu Ibu yang terpikir di kita? Yang kejahatan diri kita sendiri. Bagaimana mungkin kita minta perlindungan orang dari kejahatan orang sementara kita sendiri punya kejahatan? Dan sangat mungkin kejahatan kita mengganggu orang lain. Nah, malulah kita di hadapan Allah. Nah, ini ya kita diingatkan, makanya dalam ayat ini, ya, kandungan ayat ini bukan hanya dari kejahatan orang lain seluruh makhluk, tapi lebih dari itu adalah mengingatkan bahayanya kejahatan diri kita sendiri. Ya, makanya Ibu sering mendengarkan kata ya, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, gitu kan? Nah, itu kan minta perlindungan, ya Allah, lindungi aku berlindung kepadamu ya Allah akan kejahatan diriku sendiri. Nah, gitu. Ini pelajaran dahsyat, jangan sampai yang kita ingat hanya kejahatan orang lain. Ya, maka Allah ajarkan di sini kita untuk mengingat kejahatan, kekurangan, kelemahan, kesalahan diri kita sendiri. Ya, itu ya. Ini ya, kejelekan tidak hanya mengingat kejelekan seluruh makhluk, tapi pada diri sendiri. Ya. Baik. Nah, ayat berikut, ini kalau baca ada dengungnya Ibu ya, karena ikhfa ya. Enggak cukup wa min syarri ghasikin, jangan ya, tapi dari sisi tajwid ada dengung ya, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Nah, baik, berarti permintaan yang keberapa Ibu? Isi permintaan yang keberapa? Yang kedua ya.
Tapi ini rincian dari yang pertama. Sebagian ulama menghitung ini yang kedua, sebagian ulama menghitung ini yang pertama. Karena apa? Tadi yang pertama, sebagian ulama mengatakan itu kan umum. Nah, ini rinciannya gitu. Ya. Tapi sebagian ulama ini tetap dihitung tadi yang pertama, ini yang kedua. Ya, masalah menghitung nggak apa-apa. Yang penting kita ketahui isinya. Kalau tadi isinya umum, yang ini lebih dirinci. Apa saja? Syarri wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Karena apa? Ya. Biasanya orang berbuat jahat itu kapan, Ibu? Malam. Ya. Ini pada umumnya loh ya. Ya walaupun di Jakarta mah udah di kota-kota besar udah beda. Ya justru maling itu biasanya nunggu kalau orang pada kerja. Ya. Ini saking apa? Saking dahsyatnya keberanian maling di kota-kota besar ya. Padahal pada umumnya mereka berani melaksanakannya di saat gelap, tapi tidak dengan orang yang memang keberanian dalam hal bermaksiatnya luar biasa. Biasanya orang ngumpet-ngumpet, nah ini kadang-kadang nodong di tengah orang ramai. Nah ini lebih-lebih lagi itu dahsyatan maksiatnya. Nah pada umumnya, kenapa Allah sebutkan ini? Ya karena pada umumnya kejahatan manusia di waktu malam. Ya, biasanya muncul sepi, muncul pengen bermaksiat, muncul pengen rasa teman, itu di malam hari. Nah, maka ya, pasti ada hikmahnya kenapa Allah mengajari kita untuk meminta perlindungan kejahatan malam. Itu manusia. Termasuk juga binatang. Beberapa binatang muncul kejahatannya di waktu malam. Gitu ya. Baik. Yang keempat, wa min syarrin nafas. Nah ini Bu, dengung ya. Dengung, rin juga dengung. Kenapa saya tambah dengan tajwid ini singgol sedikit ya? Karena ini kan surat yang sering kita baca di sholat. Wa min syarrin, dengung, syarrin nafasati fil 'uqad. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang mengembus pada buhul-buhul. Iya, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini ada hubungannya dengan apa tadi? Sebab turun ya, hubungannya dengan sebab turun. Ya, Rasul, ya ada keluarga siapa tadi? Ya, Ubaid bin Asam, atau Labid bin Asam menyihir Rasulullah SAW. Sekali lagi catatan besarnya, walaupun tidak sampai mengganggu akal dan risalah Rasulullah SAW. Nah, sihir ini memang ada Ibu ya. Sihir ini ada ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala, juga kadang-kadang mengenai orang, makanya kita diajari untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertanyaannya, ini kok perempuan? Apa yang dimaksud yang jahat itu hanya dukun perempuan? Nah, bagaimana pendapat mufasir? Nah, kata mufasir, ya memang sih kalimatnya perempuan, ya, karena kejadiannya perempuan di awal sebab turun itu. Tapi yang dimaksud ini bukan hanya perempuan, namanya laki-laki juga ada yang jadi dukun sihir. Nah, maka menurut Syekh Utsaimin sesungguhnya maksud dari nafasat ini jiwa-jiwa yang meniupkan, maka di sini mencakup laki-laki dan perempuan. Jadi kata nafasat ini menurut Syekh Utsaimin bukan orangnya, tapi jiwa. Jiwa itu kalau dalam bahasa Arab perempuan, mu'annas, maka disebut nafasat. Jadi menurut beliau bukan orangnya perempuan, tapi ini karena sisi bahasanya, jiwa itu dengan dibentuk dalam perempuan. Jadi ya laki-laki ya perempuan. Ya, jangan tersinggung dulu ya, ini kok perempuan gitu. Ya. Baik. Mungkin ini yang mengilhami film-film ya, nenek lampir atau apalah gitu Ibu ya. Nafasat. Baik. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ayat berikutnya. Dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Ya. Ini isi perlindungan yang keberapa Ibu? Ayo, tadi yang pertama Qul a'udzu birabbil falaq kan kepada siapa? Yang kedua min syarri ma, yang pertama adalah min syarri ma khalaq ya. Terus min syarri ghasiqin dari malam ya. Yang ketiga adalah min syarrin nafasat ya. Tukang sihir. Nah,
Ini yang ketiganya, dari rinciannya. Yang keempat dari minta perlindungannya, dari kejahatan para pendengki. Ini dahsyat loh Ibu, dengki itu. Dengki itu ternyata penyakit pertama yang ada di langit. Dengkinya siapa? Kejahatan pertama di langit, dengkinya siapa? Iblis terhadap Nabi Adam. Ya, sehingga tidak mau sujud. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ngapain ya Rabb aku sujud? Nah, aku engkau ciptakan dari api dan dia engkau ciptakan dari tanah. Nah, iri. Merasa yang dia miliki lebih baik. Ya. Kejahatan di langit. Kejahatan di bumi pertama apa? Siapa? Ya. Kisah dua orang putra Nabi Adam. Qabil dan Habil. Ya kan? Itu juga muncul pemicunya. Ya. Di antara sumbernya adalah iri. Ya. Iri dengan macam-macam, diantaranya ya ketentuan ayahnya, perjodohannya, dia nggak puas dengan yang ditentukan ayahnya, iri, ya. Kemudian dia merasa iri, saudaranya lebih disayang, ya, dan seterusnya. Nah, baik. Nah, pertanyaannya Ibu, ini kenapa pendengki dan penyihir dikaitkan atau disambungkan dalam surah ini? Tadi kan kejahatan malam sebelumnya, kejahatan makhluk sebelumnya lagi, kemudian kejahatan tukang sihir. Nah ini kejahatan orang yang dengki, karena keduanya bermaksud pada orang lain sesuatu keburukan. Ya. Nah, dua-duanya ini bermaksud keburukan pada orang lain. Sihir ingin menghancurkan kebaikan orang lain, agar dia sakit, agar dia linglung, agar dia gila. Nah, hasid ini juga ya, mengharapkan kenikmatan orang lain hilang. Nah, gitu. Makanya disambung oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Dahsyat sekali penyakit dua ini. Hasid dengan tukang sihir. Sehingga Allah ajarkan kita untuk meminta perlindungan. Baik, ya. Hasad adalah memusuhi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hati-hatilah kalian ini Ibu ya. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-haqabah. Hati-hatilah kalian dari hasad, karena sebenarnya hasad itu memakan kebaikan sebagaimana kayu bakar ya. Nah, sebagaimana api memakan kayu bakar. Permisalan betapa cepatnya hasad itu menghabisi kebaikan seorang. Nah, ini Ibu, penting Ibu-ibu ya. Mari kita simak nih ya. Kita simak tanda-tanda ya, atau ciri orang yang tumbuh hasad nih menurut para ulama ya, ahli hikmah, walaupun nggak disebutkan siapa-siapanya, kita lihat nih ya. Agar kita terhindar dari sifat hasad. Apa tanda-tandanya? Hati-hati ya. Kalau satu, membenci suatu nikmat yang nampak pada orang lain. Ini hati-hati Ibu. Kalau ada teman kita naik jabatan, naik pangkat, nah terus mulai ada pertanyaan. Tadinya sih cuma nanya, kok dia sih? Emang sudah berapa lama? Emang prestasinya apa? Nah, itu setelah bertanya satu, nanti dipupuk sama syaitan. Membenci suatu nikmat yang nampak pada orang lain. Ya. Kecuali kalau nanyanya, ya, kalau pertanyaannya bersifat memprotes, nah itu yang bahaya. Kecuali kalau bertanyanya untuk tabayun, nah itu beda lagi. Yang kedua, murka dengan pembagian nikmat Allah. Nah, benar kan Ibu ya? Kalau dia nggak terima orang lain mendapatkan nikmat, berarti dia nggak suka dengan pembagian Allah. Kok dia sih Allah? Ya, gampangnya begitu. Nah, kenapa dia ya Allah? Nah, berarti dia punya cacat dalam meyakini keadilan Allah. Ya, murka dengan pembagian nikmat Allah. Yang kedua, yang ketiga, bakhil atau kikir dengan karunia Allah. Padahal karunia Allah diberikan bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia punya kenikmatan, nggak mau dia berbagi dengan orang lain.
khawatir kalau orang lain juga memiliki kenikmatan yang sama yang dia miliki. Keempat, tidak mau menolong wali Allah atau orang beriman dan menginginkan hilangnya nikmat tersebut dari mereka. Nah, yang kelima, menurut para ulama, menolong musuhnya yaitu iblis. Ya. Nah, ini diambil dari kitab. Nah, itu yang dirahmati Allah. Salah satu dari bentuk hasad adalah ain. Ain itu apa? Ya, ain itu disebutnya ain dalam hadis Ibu ya. Ya, pandangan hasad, orang melihat orang lain dengan pandangan benci, nggak suka atas kenikmatannya. Bukan senang, tapi nggak suka. Ya, melihat dia naik, kok posisinya sekarang di situ, kok dia kaya, kok dia cantik, kok dia pinter, nggak suka sama sekali. Ya. Apabila seorang melihat pada orang lain, ya, kenikmatan, kemudian hatinya merasa tidak suka, dia menimpakan ain pandangan mata yang penuh dengan kedengkian pada orang lain. Nah, ada Ibu ya, ain itu memang disebutkan oleh oleh Rasulullah SAW, ya. Maka Ibu pernah hafalkan atau masih hafalkan doa saat seseorang melihat bayi yang baru lahir. Ada kata ain nggak? Ada kan? Nah, nanti kita lihat ya. Nah, kurang lebih, jadi di situ isinya, di antara isinya adalah u'iduki. Kalau bayinya perempuan, kalau bayinya laki-laki, u'iduka. Ya. Kalimatillahi tammah min syaitonir hamah wa min ainin lamah. Ya, dan dari pandangan mata, ain, ya, yang itu bisa menghancurkan bayi tersebut. Nah, maka kita diajari oleh Rasulullah SAW agar bayi itu terhindar dari pandangan hasad orang lain dengan pandangan, ya, pandangan iri. Nah, ini ya 5 ciri yang disampaikan ulama terhadap orang yang punya benih hasad iri kepada orang lain. Semoga kita terhindar darinya. Ya. Ini Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini tingkatan ya, apa ini belum saya kasih judul, ya. Tingkatan-tingkatan hasad Ibu. Nah, ini kita lihat ya. Menurut ulama ya, berkeinginan nikmat nomor 1 ini ya. Agar nikmat yang ada pada orang lain hilang. Ya, meski tidak berpindah kepadanya. Pokoknya yang penting hilang aja deh, walaupun nggak pindah sama ke kita. Ini bahayanya. Padahal kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah ini, di surah An-Nisa, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Ya, kamu jangan sampai iri terhadap apa yang dikaruniakan kepada Allah kepada sebagian di antara kalian. Lirrijali nasibun maktasabu, seorang laki-laki itu ada bagian tersendiri dari apa yang mereka kerjakan. Begitu juga walin nisa'i nasibun mimma iktasaban. Was'alullaha min fadli. Ya, was'alullaha min fadli. Maka mohonlah kepada Allah dari karunia-Nya, enggak usah iri-iri, cukup minta saja kamu kepada Allah. Nah, kan sudah ada jalannya. Allah sudah membuka pintu untuk hamba berdoa dan meminta. Kenapa pakai iri? Gitu ya. Ini tingkat pertama. Yang kedua, berkeinginan nikmat yang ada pada orang itu hilang, lalu keinginan nikmat itu pindah padanya. Kalau yang tadi, yang penting hilang saja deh. Ya, sehingga dia nggak ingin kenikmatan tersebut ada di muka bumi ini. Nah, yang kedua, ini ada jenisnya lagi. Yang kedua, hilang, nikmat orang lain hilang, tapi ingin nikmat itu ada padanya. Nah, ini juga dasar. Nah, yang kedua itu. Yang ketiga ada tipe lagi, tidak punya maksud pada nikmat orang lain, namun ia ingin orang lain tetap dalam keadaannya yang miskin dan bodoh, sengsara. Ya. Gitu ya. Pokoknya inginnya, dia nggak ingin melihat orang lain nikmat, gitu. Nggak ingin hilangnya kenikmatan orang lain, dia ingin semuanya bodoh, sengsara, ya, dan lain sebagainya, miskin. Nah, itu juga bagian atau jenis iri yang tidak boleh ada. Yang keempat, tidak menginginkan nikmat orang lain hilang, namun ia ingin orang lain tetap sama dengannya. Jika keadaan orang yang lebih darinya, maka barulah dia hasad.
ya, dengan menginginkan nikmat orang lain hilang sehingga tetap sama dengannya. Nah, ini juga tidak boleh. Ya. Yang terakhir, menginginkan sama dengan orang lain tanpa menginginkan nikmat orang lain hilang. Inilah yang disebut ghibtoh. Tadi di atas sudah disebut ghibtoh. Apa itu ghibtoh? Ya, ghibtoh yang bermakna positif, Ibu. Jika ada orang lain yang memiliki kenikmatan yang lebih baik, dia nggak ingin nikmat itu hilang, tapi kita ingin ikut menikmatinya, kita ingin punya kenikmatan itu, maka itu disebut ghibtoh. Ini sebagaimana lah hasad ila fitnain. Ada orang pinter banget sih dengan Qur'annya, hafal Qur'an, fasih, pinter, ngerti maknanya. Ada orang yang ini banget sih ya, dermawan banget, hartanya banyak, tapi dia nggak pelit, tapi dia lupa. Nah, kita ingin seperti itu. Nah, dengan tidak mengharapkan nikmat mereka hilang. Nah, inilah yang dibolehkan. Itulah yang disebut fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Itulah yang disebut munafasah. Itulah yang disebut saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Dia kok bisa sih, kok aku nggak bisa? Bukan ingin nikmat dia hilang, tapi kita ingin ikut seperti baiknya mereka. Ya. Ini kalau di dalam hadis memang disebut hasad, ya. Tapi secara makna, ini hasad yang diperbolehkan, maksudnya dengan sebutan ghibtoh. Gitu. Ya. Nah, Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, jadi sudah selesai ya kajian ayatnya. Minta perlindungan terakhirnya dari orang yang hasad. Ini saya ambil dari beberapa tafsir. Ada fiqhul hayah wal ahkam, ya, apa pelajaran yang bisa dipetik dalam kehidupan sehari-hari dan hukum yang bisa dipetik dalam kehidupan sehari-harinya. Dalat as-surah al-karimah ala ta'lim an-nas kaifiyah al-isti'adah min kulli syarrin fid dunya wal akhirah. Kata mufassirnya. Surat ini mengajarkan cara meminta perlindungan dari kejahatan dunia dan akhirat. Tadi sudah kita bahas ya, bahwa kita lemah, kita nggak mungkin terhindar, kita nggak mungkin tidak perlu dengan perlindungan Allah. Dan ketiga, kita merasa lemah, gitu ya tadi sudah ya. Terus yang kedua, nah ini tadi Ibu, kalau ini ditafsir ditulis ya, khassasallahu ta'ala fi irsyadina wa ta'limina isti'adah min asnaf thalatha. Dalam ayat ini kita dikhususkan untuk meminta perlindungan 3 hal, walaupun tertulis 4, yang pertama secara umum, rincinya 3, gitu ya. Pertama tadi apa Ibu? Min syarri ma khalaq, umum, dari kejahatan apapun. Tapi diingatkan apa? Jangan hanya berdoa kejahatan orang lain, tapi lebih fokuslah untuk meminta perlindungan dari kejahatan diri sendiri. Gitu kan? Secara umum. Yang kedua, nah, intinya secara rincinya apa? Yang kedua, min syarri ghasikin, jahatnya waktu malam. Kedua, nafasat, minta perlindungan dari apa? Dukun, tukang dukun, entah laki-laki entah perempuan. Terus yang ketiga, minta perlindungan dari orang yang hasad. Karena orang yang hasad kalau sudah mengekspresikan hasadnya akan mencelakakan orang lain. Ya, ini. Yang ketiga nih di dalam pelajaran disebut al-mu'min yauhid wal munafiq yahsud. Kalau orang mukmin itu ghibtoh. Tadi ya, faliyatanas fasil mutanafisun. Nah, kalau orang munafik kata Rasul, yahsud, dia hasad. Nah, berarti hati-hatilah ibu-ibu, ayo kita koreksi diri kita. Jika ada benih hasad, berarti kita harus khawatir, harus takut. Sebab hasad itu adalah ciri orang munafik. Nih, al-munafiq yahsud. Gitu ya. Baik. Ketiga, ajaz aktsarul ulama al-isti'anah birrifqi warruqyah di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istaka faraqahu Jibril alaihi salam faqala bismillahirrahmanirrahim min kulli syai'in yu'dika wallahu yashfika. Nah, ini ya. Ulama mengatakan yang membolehkan ruqyah sebab Jibril meruqyah Rasul. Nih, bunyi ruqyahnya ini, Ibu. Nih, bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan nama Allah aku meruqyahmu min kulli syai'in yu'dika, dari segala sesuatu yang menyakitimu, wallahu yashfika, dan Allah menyembuhkanmu. Gitu ya. Terus ya, yang keempat, nih di antara bentuk-bentuk meminta perlindungan ya, saat Rasul menjenguk orang sakit ini doanya ya.
Wa an Ali radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ala marid faqala, ya, qala Rasul adhibil ba'sa rabban nas isfi anta syafi la shifaa illa anta. Ya, disunahkan kita mendoakan orang yang sakit, atau la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Nomor 5 tadi yang sudah saya sampaikan, ini doa Ani bin Abbas radhiyallahu anhu maqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah saat Hasan dan Husain lahir ibunya, beliau mendoakan ini, ya. Nah, ini kan teman-teman kita banyak yang lahiran ibu, tolong dihafalin atau tulis ya. Itu kalau di sini kuma karena Hasan dan Husain. Kalau bayinya laki-laki, itu ka. Kalau bayinya perempuan, itu ki. Ini kuma karena bayinya 2. Ya. Doanya apa? Bikalimatillahit tammah, dengan kalimat Allah yang sempurna. Dari apa? Min kulli syaitonin wahamah, dari gangguan syaiton, ya, dan segala sesuatu yang mengganggu mereka. Min kulli ainin lamah, tadi sudah saya disebutkan di atas, dari ain. Tadi pandangan orang yang dengki tadi, karena pandangan ain itu bisa membuat orang mati, kemudian membuat orang gila, bisa membuat orang bodoh, rusak, ya, mukanya dan sebagainya. Maka Allah Rasul ajarkan kita didoakan sejak bayi baru lahir. Baik, juga bab minta perlindungan ini, ya, saat waruya anhu sallallahu alaihi wasallam karena idza safara, kalau Rasul mengadakan safar, panazala manzalan atau manzilan, kemudian berhenti di sebuah tempat atau rumah, maka ini doa Rasul, Ibu, ya. Ya ardi, wahai bumi, Rabbi wa rabbukillah, Tuhanmu dan Tuhanku adalah Allah. Ya, maka isinya doanya Rasul apa? A'udzubillahi minasyarri ila syarri ma fi. Aku berlindung dari kejahatanmu dan semua yang ada dalam bumi ini. Wa syarri ma yakhruju min, dan mohon perlindungan dari kejahatan apa saja yang keluar darimu, wahai bumi. Wa syarri ma yadubu alaik, dan kejahatan binatang-binatang yang melata. A'udzubillahi min asad aswad, minta perlindungan dari asadnya, singa, ya, dan hitam-hitam itu ya sesuatu yang membahayakan. Wa hayyal aqrab, dan ular serta kalajengking. Wa min syarri sakinil balad wa walidin wa mawalad, dan segala sesuatu yang jahat di negeri ini, ya, dengan keturunannya. Nah, ini bab perlunya kita senantiasa meminta perlindungan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul dimanapun, atau ada beberapa saat yang diajarkan oleh Rasul untuk berdoa meminta perlindungan, gitu ya. Termasuk bayi lahir, ketika kita safar, ya. Kalau dalam ayat Allahumma Rabbi anzilni munzalan mubarakan. Ya Allah, ya, turunkan aku dalam tempat yang berkah. Baik Ibu, ini skema yang kurang, semoga saja mewakili, ya. Di surah Al-Falaq ini kita meminta perlindungan kepada Allah. Ini manusia. Ini gambarnya sebenarnya kurang tepat, ya. Panahnya juga belum bisa saya geser. Ya. Pelindungnya yang kita sebut satu. Tadi apa Ibu? Qul a'udzu birabbil falaq. Disebut satu sekali maksudnya. Nah, tapi isi perlindungannya apa? 4. Tadi ya, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, kejahatan malam, min syarri nafasat, kejahatan penyihir, min syarri hasidin idza hasad. Nah, ini nanti kita sandingkan dengan An-Nas, ya. Kita menyebut Allah sekali, tapi isi perlindungannya berapa? 4. Nah, nanti beda di An-Nas, gitu ya. Baik, ya. Ini surah Al-Falaq. Gitu. Alhamdulillah sudah selesai surah Al-Falaq. Nah, bisa lanjut, Mbak Launa, Mbak Rika? Karena waktunya terbatas, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu, masuk ke sesi tanya jawab ya Ustazah. Oh gitu? Ya. Baik. Ya baik.
Alhamdulillah, jazakillah khairu Ustazah Amirah atas penyampaian materinya yang Masya Allah, semoga dengan kita mengamalkan surat Al-Falaq, semoga menjadi sebaik-baiknya pelindung dari keburukan dan kejahatan dunia akhirat. Selanjutnya masuk ke dalam sesi tanya jawab bagi ibu-ibu yang ingin bertanya, dipersilakan untuk tulis pertanyaannya di chat atau bisa bertanya langsung kepada Ustazah Amirah dengan raise hand atau bisa langsung unmute speakernya. Baik Ustazah, ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Izin untuk saya bacakan. Apakah ada kisah ruqyah yang dilakukan oleh selain Jibril kepada Rasulullah yang dibenarkan oleh Rasul? Halo? Mohon diulang, Mbak. Tadi kata-kata di awal. Oh, yang di chat ya, boleh saya buka chatnya ya. Ini. Ya, Ustazah, ini ada dari Ibu Ida. Yang dari Ibu Ida. Apakah ada kisah ruqyah yang dilakukan oleh selain Jibril kepada Rasulullah yang dibenarkan oleh Rasul? Oh ya, ini. Bismillah, apakah ada kisah ruqyah yang dilakukan oleh selain Jibril kepada Rasulullah yang dibenarkan oleh dia? Baik. Ada. Ya, ada kisahnya. Kisahnya siapa? Ini yang diriwayatkan oleh Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha. Yang cerita atau yang menyampaikan, yang menceritakan adalah Aisyah radhiyallahu anha, berarti istri Rasulullah kan? Menceritakan kepada gimana isi ceritanya. Kalau Rasulullah SAW sedang sakit, maka Rasulullah meruqyah dirinya dengan membaca 3 surat itu, kemudian ditiupkan, ya, kemudian diusapkan ke yang sakit. Nah, gitu. Ya. Jadi inilah, ya, makanya di antara momen yang disunahkan untuk dibaca 3 surat ini tadi di atas di bab surat Al-Ikhlas, yaitu kapan? Saat meruqyah, gitu. Ya, karena memang ada riwayatnya, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, hal yang penting juga Ibu untuk kita ketahui saat kita meminta, sebenarnya gini, bagusnya kalau dalam hadis itu yang Rasulullah sampaikan meruqyah untuk diri kita sendiri. Tapi jika misalnya dalam keadaan tertentu diruqyah orang lain, maka pastikan ya orang tersebut tidak menambah-nambah kalimat-kalimat yang tidak diizinkan oleh syariat. Sangat mungkin ada campuran, sangat mungkin ya membaca Fatihah, membaca Al-Ikhlas, membaca ini. Ya, kalau yang dibacanya mungkin beda bahasa dengan terjemahan misalnya, tapi isinya tidak melenceng, boleh-boleh saja. Tapi yang kita harus pastikan jangan sampai ada kalimat-kalimat yang menunjukkan permintaan kepada orang atau apapun yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus jadi catatan kita. Ya, kita sering kan mendengar insya Allah sembuh, kita minta kesembuhan kepada Allah, tapi ditambah-tambah dengan menyebut mbah ini, mbah itu, minta tolong yang ini, yang itu gitu. Nah, minta tolong kepada yang lain ini yang harus kita hindari. Ya, dalam minta tolong kepada dalam meruqyah. Gitu. Ya. Baik, jazakillah khairan, bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih Mbak siapa? Mbak ya, Bu Ida Azizah. Nah, kalau tadi apakah ada riwayatnya? Ada, tadi sudah saya jawab. Nah, kalau di antara kontennya tadi ya, sebagaimana kita jadikan zikir, diawali dengan Fatihah, kemudian disambung dengan Al-Baqarah, kemudian disambung dengan ayat kursi, disambung dengan akhir surah Al-Baqarah, kemudian 3 surah ini dibaca 3 kali, gitu ya. Nah, ditiupkan kepada orang yang baik yang kena jin maupun yang sakit. Ya, kalau yang kena sakit, ya maka dalam sebuah riwayat disebutkan tiupkan di tangan, kemudian tempelkan dengan tangan kananmu kepada yang sakit, misalnya sakit gigi di sini. Ya,
Ini setelah ditiupkan ke tangan kita, ya, tangan kanan ditempelin ke sini. Misalnya gigi yang sini gitu ya. Nah, begitu kurang lebih. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair Ustazah. Semoga pertanyaan Ibu Ida Aziza terjawab. Insyaallah. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Ibu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia bertanya Ustazah, jika kita ingin berharap atau bisa seperti orang yang ibadahnya bagus, apakah termasuk hasad? Fokus pada ibadahnya dan bukan orangnya. Dalam hal ini, Ustazah gimana caranya? Mohon sarannya untuk bisa lurus niatnya hanya untuk memperbaiki ibadah dan bukan untuk dianggap ibadahnya bagus. Ya, baik, jazakallah khairan. Ini juga pertanyaan yang bagus, Ibu. Jadi, kalau berharap bisa beribadah seperti orang lain, itu loh teman, itu bagus banget ibadahnya. Dia bisa khusyuk, dia bisa qiyamul lail, bisa dan lain sebagainya. Nah, iri yang seperti itulah yang dibolehkan dengan syarat tidak menginginkan kenikmatan dia hilang. Dengan syarat tidak menginginkan kenikmatan pada teman kita hilang. Nah, yang begini, intinya gini, intinya jika kita ingin, kita bisa lebih baik dengan tidak mengharapkan kenikmatan atau kebaikan orang lain hilang. Itu yang boleh. Dan bahkan harus, dan bahkan dianjurkan. Nah, tadi ya, di akhir tadi, itulah namanya satu, namanya ghibtoh. Ghibtoh. Ya. Yang kedua, walaupun kalau dalam hadis, ya, tadi disebutlah hasadah, tetap hasad, tapi hasad yang dibolehkan. Ya. La hasada illa fitnain, tidak boleh hasad kecuali dua hal. Satu, iri terhadap orang yang pintar dalam Al-Quran. Terus dia pengen juga ikutan pinter. Iri terhadap orang yang infak, nah itu kan hanya contoh, bisa juga yang lain, asal tadi tidak menginginkan kebaikan orang lain hilang. Ya. Nah, itulah yang disebut tasabuk, tanafus, berlomba dalam kebaikan. Ya. Dalam ayat disebutkan falyatanafasil mutanafisun. Nah, gitu. Ya. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah pada kebaikan. Ya. Itu pertanyaan pertama. Kayaknya ada pertanyaan lanjutannya nih ya. Bagaimana caranya agar untuk bisa lurus niatnya hanya untuk memperbaiki ibadah dan bukan untuk dianggap ya. Caranya satu, ya. Pertama adalah ya kita niatkan ibadah kita hanya kepada Allah. Enggak ingin, ya. Maka di antara kunci segala macam itu apa, Ibu? Ikhlas dulu. Ini pentingnya ikhlas itu dahsyat loh. Dahsyat sekali ikhlas itu. Walaupun sekarang orang enggak tahu siapa orang itu, ya, tapi kalau orang mengerjakannya dengan ikhlas itu pasti Allah berikan efek, berikan buah yang sangat dahsyat. Gitu. Ada banyak cerita Ibu. Ada satu kitab yang ternyata kitab itu dibaca di beberapa negeri. Kitabnya nggak besar, kecil, tapi hampir semua kampus, semua sekolah itu mempelajari kitab itu. Komentar ulama apa? Ini dalilun min ikhlasiha. Nah, ini diantara bukti keikhlasan. Jadi segala kunci diantaranya adalah murnikan niat kita ya Allah. Tolong ajarin aku ya Allah, ya, agar ibadahku bisa lebih baik. Mohon bantuanmu ya Allah, ya, agar malasku hilang, ya, agar sholatku lebih khusyuk, ya, agar qiyam lailku bisa istiqomah, agar saumku juga lebih istiqomah lagi dan sebagainya. Niatkan baiknya Ibu hanya karena Allah, hanya untuk mempersiapkan kematian, bukan karena orang lain. Ya, sebenarnya kiatnya banyak. Ini kiat pertama dulu. Ya. Kiat yang kedua adalah, atau di antara hal yang perlu kita perhatikan, kata ulama di samping membenarkan niat adalah, ya, agar kita terhindar dari apa, sanjungan, ya, orang lain atau dianggap
disugonin dan lain sebagainya ya, maka bergaullah, kata ulama, al-musahabah bil muflisin. Nah, ini carilah atau beradalah dengan teman, sahabat-sahabat yang muflisin, dengan sahabat-sahabat yang mendukung akan peningkatan ibadah itu. Nah, kalau berakrabnya, kalau teman sih semua orang boleh jadikan teman, kan? Tapi kalau jadi sahib, teman dekat, nah itu beda, ya. Jadikan teman dekat. Itu menurut para ulama musahabah namanya. Ya, bermusahabahlah, berteman akrablah dengan orang-orang yang mendukung apa yang kalian inginkan untuk menjadi lebih baik di hadapan kalian. Pengen pinter membaca Al-Quran dengan baik, ya bergaullah, akrablah dengan orang-orang yang pinter membaca Al-Quran. Nanti lama-lama terpengaruh, ya, termotivasi. Ingin ibadahnya lebih baik, diantaranya ya, setelah niat ikhlas tadi adalah banyak bergaullah dengan orang-orang yang baik dalam ibadah. Tentunya yang kedua, yang ketiga juga, ya, ikuti dengan ilmu untuk memperbaiki kualitas ibadah kita. Sebab orang yang beribadah tanpa ilmu sangat mungkin merusaknya, kata ulama ya, merusaknya lebih baik daripada memperbaikinya. Ibadah apapun, termasuk ibadah sholat. Ya. Di antara pertama adalah niat, ya. Yang kedua adalah kita ikuti sholat kita dengan ilmu atau ibadah kita apapun bentuknya dengan ilmu yang benar, ya, maka rajin-rajinlah mencari ilmu, ya. Dan yang ketiga adalah bermusahabahlah dengan orang-orang yang memungkinkan untuk meningkatkan amal ibadah kita. Itu singkatnya, Mbak. Ya. Jazakallahu Ustazah, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Tuti. Selanjutnya pertanyaan terakhir di sesi ini, apakah ada tanda-tanda kalau kita perlu untuk diruqyah? Apakah ada tanda-tanda kalau kita perlu untuk diruqyah? Ya, tanda-tandanya ada, Ibu. Tanda-tandanya apa? Selalu berat untuk melakukan kebaikan, terutama kewajiban. Nah, ya. Pokoknya kalau udaranya udah dengar azan ini udah pusing aja, udah berat aja. Nah, merasa terganggu saja. Tuh. Dengar orang baca Quran juga udah hati ini panas, ya. Padahal azan itu kan panggilan, ya. Saya pernah melihat video di share itu justru orang-orang non-muslim itu mengagumi dan menikmati suara azan. Menikmati banget suara azan. Ini sudah menyentuh, ini sudah dahsyat, nggak pernah mendengar azan kayak seperti ini gitu. Jika di antara hamba Allah yang merasa nggak nyaman dengan isi azan atau isi Al-Quran atau melihat orang sholat bawaannya nggak enak saja, nah ini jelas tanda-tanda, ya, tanda-tanda ada sesuatu yang entah diruqyah secara fisik, entah diruqyah secara hati. Hati kita juga perlu kita luruskan, ya. Di samping juga dibantu dengan tadi doa-doa untuk ruqyah. Artinya begini Ibu, tidak murni harus dengan, maksudnya ini bukan satu-satunya, termasuk diantaranya adalah, ya, meluruskan pemahaman, gitu. Ya, meluruskan pemahaman dulu, pemahaman misalnya tentang tentang kewajiban, ya, pemahaman salat benerin dulu, maka akan nikmat, akan menghargai salat. Pemahaman tentang azan benerin dulu, pemahaman tentang baca Quran benerin dulu. Nah, kalau nggak benar sangat mungkin, ya, lebih banyak ditafsiri dengan negatif-negatifnya. Gitu. Baca Quran mah nggak ngerti juga capek-capek amat, nambahin kerjaan saja. Nah, karena dia berarti belum mengerti makna Al-Quran. Pemahamannya harus dibenerin. Gitu. Ya. Mindset yang harus dirubah. Nah, dibantu dengan tadi diruqyah. Jadi, artinya gini, jangan sampai hanya dilakukan ruqyah sementara pemahamannya nggak berubah. Gimana akan sembuh gitu, ya kan? Di samping diruqyah juga harus diperbaiki pemahamannya jika ada masalah dalam
pemahaman. Ya, beda kalau di masalah pemahaman clear, tapi bawaannya fisik udah pusing aja udah enggak. Nah, itu baru ya hanya di ruqyah. Tapi kalau perlu juga dilihat dari sisi pemahaman. Itu kurang lebih, Mbak. Alhamdulillah, jazakallahu Ustazah untuk jawabannya. Kemudian alhamdulillah tunai sudah rangkaian acara kajian muslimah kita pada siang hari ini. Semoga Allah ridho terhadap kita untuk mengamalkan apa-apa yang telah disampaikan guru kita. Amin Allahumma amin. Jazakallahu khairu Ustazah Amirah. Semoga ilmu yang disampaikan hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi khalayak. Kemudian jazakumullah khair rekan akhwat sekalian atas kesediaan waktunya untuk belajar bersama hari ini. Semoga sehat walafiat selalu. Amin Allahumma amin. Baik, izin Ustazah untuk menutup, boleh berkenan dipimpin doanya Ustazah untuk keberkahan majelis ilmu kita dan untuk saudara muslim kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kedepan hati kita dan ridho hidayah petunjuk Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad antal syakirin antal na'im antal wafi'an mazidah ya rabbana alhamdulillah syukur karena yang baru ini sultan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Rabbana wa atina wa'adtana 'ala rusulika wa la tahzimna ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل الخير ولا تجعلنا من أهل الشر والخير اللهم اجعل أنا العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعلنا من أهل القرآن وأهل خاصتك يا برحمتك اللهم أنت الشافي يا رب الناس أنت الشافي اشفي مرضانا اشفي مرضى المسلمين أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ya Allah sembuhkanlah ya Allah keluarga kita yang sedang sakit keluarga berhati dengan sedang sakit sembuhkanlah dengan kesembuhan yang barokah ya rahmatika ya rahmatika Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustazah Amirah. Baik, sebelum kita mengakhiri, mari kita istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barikat Barasita, Bumi, ada Bumi ya, sehat Bumi, dan juga ibu-ibu yang lain.